pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Kita kembali lagi bertemu dalam Breaking Point dan seperti biasa kami akan hadir dengan berbagai informasi yang menarik dan juga hangat menemani pagi Anda. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya Muhammad Fakih Syamsuri dan saya Rajwa Tahani Salsabila. Inilah Breaking Point selengkapnya. Pemirsa, banjirop kembali merendam di pemukiman warga di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Diketahui banjirop menjadi peristiwa berulang setiap tahunnya, meski tidak berlangsung lama, tetap menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan warga. Ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan pengurangan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang menunggak. Kebijakan ini berlaku hingga akhir November 2025. Selamat siang pemirsa, saat ini sedang berada di kawasan pesisir Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini sedang terjadinya banjirop atau biasa disebut pasang naik air laut yang membuat para warga menjadi terhambat aktivitasnya. Fenomena banjirop kini membanjiri kawasan pesisir Marunda beberapa hari ke depan. Hal ini terkait potensi terjadi karena pasang maksimum air laut akibat fase bulan purnama dan kondisi supermoon. Pasang naik air laut udah sering sih, setiap tahun udah langganan. Naiknya cepat, nanti juga surutnya juga cepat, nggak sampai berjam-jam ya, paling 5 jam atau 6 jam udah surut lagi. Dampaknya anak-anak jadi banyak yang pada diare Pak, terus akses jalan jadi terputus, jadi lebih susah sih buat jalan, terus banyak yang pada gatel-gatel ya kakinya gitu. Meski banjirop menghambat aktivitas mereka, kini hanya harapan dari warga untuk pemerintah agar rob tidak terus membanjiri kawasan Marunda. Harapannya untuk pemerintah agar lebih memperhatikan aja Pak, masyarakat sekitar sini Marunda lebih diperhatikan aja gitu deh. Pemerintah baru menghimbau kepada warga agar mengurangi aktivitas berat di wilayah pesisir. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan bersama, mengingat kondisi lingkungan yang masih berpotensi menimbulkan resiko. Dengan kepedulian bersama, diharapkan dampak yang terjadi dapat berkurang dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Dari kawasan pesisir Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saya Fauzan Eko Wijianto melaporkan untuk Breaking Point. Baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Bekasi Utara. Pemerintah Kota Bekasi saat ini mengeluarkan kebijakan pengurangan pokok ketetapan PBBP 2 dan penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat. Dalam kebijakan ini, masyarakat dapat mengajukan pengurangan pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Selain itu, pemerintah juga menghapuskan sanksi administratif bagi masyarakat yang menunggak wajib pajak. Kebijakan ini berlaku hingga akhir bulan November tahun 2025. Kami OPD Kecamatan Bekasi Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pertama, berupa pemberitahuan tertulis kepada RT RW untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait diskon pajak ini melalui RT RW bersurat. Pak Camat dan Pak Lurah serta pejabat wilayah kecamatan setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat tatap muka selalu menginformasikan kebijakan ini. Pembayaran pajak itu kita jadwalkan tiap sebulan 3 kali di 3 kelurahan. Biar lebih dekat warga membayar pajak, kita jemput bola ke wilayah. Untuk masyarakat sendiri, dikeluarkan kebijakan ini sangat membantu. Yang tadinya masyarakat itu ada tunggakan pajak dihapuskan. Jadi dampaknya sangat membantu mengurangi beban pembayaran pajak masyarakat. Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan keringanan pajak kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan semakin aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dari kantor Kecamatan Bekasi Utara, saya Nesha Almina melaporkan untuk Breaking Point. Kita lanjut ke informasi terkini. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sebelumnya, harga daging ayam berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, namun kini meningkat menjadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Seroja, tepatnya di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Saat ini harga ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak Idul Fitri. Jika sebelumnya harga ayam berada di kisaran Rp35.000,
kini berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional meroket. Seperti yang terjadi di Pasar Seroja, yang kini mengalami kenaikan mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini disebut-sebut dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak serta ongkos distribusi yang ikut naik. Kondisi ini membuat para pedagang ayam di Pasar Seroja mengeluh menurunnya minat beli masyarakat. Mereka mengaku pembeli kini lebih berhati-hati dalam berbelanja dan banyak yang memilih mengurangi jumlah pembelian ayam potong. Tak sedikit pula warga yang beralih ke bahan lauk lain yang dinilai lebih terjangkau. Dari bulan Agustus, Neng. Agustus, September, Oktober sampai sekarang kagak turun-turun, Neng. Biasanya 35, sekarang 48, 50, Neng. Dampaknya ya merosot. Merosot, Neng. Meskipun harga ayam terus mengalami kenaikan, para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan pokok agar tidak semakin memberatkan masyarakat, khususnya di akhir tahun ini. Dari Pasar Seroja, Bekasi Utara, saya Faisal Fauzia melaporkan untuk Breaking Point. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Karangsatria, Tambun Utara. Satu unit sepeda motor dilaporkan hilang saat terparkir di depan sebuah toko grosir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 15 November kemarin. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pencurian sepeda motor, lebih tepatnya di perumahan Bumi Anggrek, Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, dan Kabupaten Bekasi. Telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 13 November pada pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Seorang pria telah mencuri sepeda motor seorang remaja di depan toko grosir. Pada rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pria tidak dikenal mendekati sebuah sepeda motor yang terparkir di depan toko grosir pada pukul 18.57 WIB. Tanpa butuh waktu lama, pelaku membobol kunci motor yang terparkir di depan toko grosir hanya dalam hitungan detik. Jadi kronologinya itu waktu abis maghrib saya disuruh ibu saya buat beli nugget. Jadi saya putusin buat keluar beli nugget pakai motor Beat. Sampai di toko grosir ini saya langsung taruh motornya di depan jalan toko grosir ya. Jadi nggak saya taruh depan teras tapi saya taruh jalannya. Karena saya mikirnya nggak bakalan lama ke toko juga, cuma buat beli nugget aja gitu. Dari situ saya masuk, pas masuk ngeliat nugget kayak 5 menit, 7 menitan. Pas dicek keluar ternyata motor saya diambil orang, kemalingan. Polisi saat ini tengah menyelidiki identitas pelaku. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kendaraan terkunci dan tidak diparkir di area minim penerangan. Dari lokasi kejadian, saya Rifki Abimanyu melaporkan untuk Breaking Point. Dari dunia pendidikan, USB SMP 62 Kota Bekasi hingga kini tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meskipun dengan keterbatasan fasilitas serta kondisi gedung yang tidak layak. Situasi ini membuat pihak sekolah harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya sedang berada di lokasi USB SMP 62 Kota Bekasi yang memiliki keterbatasan fasilitas. Meski begitu, proses pembelajaran tetap berlangsung hingga hari ini.
Gedung sekolah yang sebelumnya merupakan kantor Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi kini difungsikan sebagai ruang belajar. Beberapa atap bangunan mengalami kerusakan, dinding sudah tidak layak, dan kondisi ruang belajar terlihat memprihatinkan. Sarana dan prasarananya tepatnya memang seperti apa adanya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun 2026 ini kita ada pembangunan. Tapi semangat anak-anak untuk melaksanakan KBM-nya itu ya berjalan dengan lancar dan semangat. Induknya SMP USB SMP 62 itu adalah SMP 19. Siswa-siswa SMP 62 itu mengikut apa yang dilaksanakan di SMP Negeri 19 Kota Bekasi, seperti lab bahasa, perpustakaan, juga kegiatan-kegiatan ekskul yang lainnya. Itu kita tetap ke sana, ke SMP 19 Kota Bekasi. Tapi untuk KBM sehari-hari kita mengadakannya di sini. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem 2 shift pagi dan siang, agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik di tengah keterbatasan ruang kelas. Meski bangunan tidak mendukung kenyamanan belajar, semangat guru dan siswa untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar tetap ada hingga hari ini. Semoga pemerintah lebih memperhatikan proses pembelajaran, karena rasa semangat itu bisa saja terkubur oleh runtuhan bangunan yang terus rapuh. Dari USB SMP 62 Kota Bekasi, Jasmine Rahayu melaporkan untuk Breaking Point. Kegiatan pos pembinaan terpadu atau pos bindu digelar di lingkungan permukiman warga sebagai wujud kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas hidup. Masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang sering dialami anak-anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemberian obat cacing massal disertai edukasi kebersihan bagi anak usia dini. Tepatnya di perumahan Alinda Kencana 2. Di lokasi ini sedang berlangsung kegiatan Posbindu, yaitu pemeriksaan kesehatan rutin yang diikuti oleh warga setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program deteksi dini dan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Kami akan membawakan informasi lengkap mengenai pelaksanaan Posbindu ini. Perumahan Alinda Kencana 2 kembali menggelar kegiatan pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Kegiatan yang rutin digelar ini melibatkan warga dari berbagai usia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah, pengecekan gula darah, serta evaluasi berat badan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh puskesmas setempat bekerja sama dengan warga RW 027. Jadi di sini juga untuk tenaga yang memeriksa mulai dari pendaftaran, ada untuk cek berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan juga untuk cek tensi, bahkan untuk cek darah yang meliputi pemeriksaan gula darah, lalu ada asam urat dan kolesterol. Itu juga kita punya tenaga kesehatan yang merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Jadi seperti di situ kita lihat tenaga kesehatannya itu ada Ibu Rita dan Ibu Isni, itu merupakan nakes dari rumah sakit. Jadi warga-warga yang mau periksa itu tadi darahnya bisa dilayani di sini. Ada juga setelah cek kesehatan meliputi darah, mereka juga bisa langsung ke administrasi, ada di konsultasi atau penyuluhan dan untuk administrasi lainnya seperti itu. Warga ikut serta mulai dari dewasa hingga lansia menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, serta mendapatkan edukasi tentang gaya hidup sehat. Dari Perumahan Alinda Kencana 2, saya Niki melaporkan untuk Breaking Point. Baik, selamat pagi pemirsa. Infeksi cacing masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang sering dialami, terutama pada anak-anak. Pada pagi hari ini, saya Nur Hidayah melaporkan kegiatan pemberian obat cacing massal dari Puskesmas Babelan 1 yang sedang berlangsung di PAUD Mutiara Hati, Bekasi. Kegiatan pemberian obat cacing massal ini merupakan bagian dari program rutin Puskesmas Babelan 1 yang didukung Kementerian Kesehatan.
Setiap anak yang terdaftar di sekolah ini menerima 1 tablet albendazol yang diminum di bawah pengawasan petugas dan guru. Selain membagikan obat cacing kepada anak-anak, petugas juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan berjalan lancar untuk pemberian obat cacing. Saat ini untuk TK Mutiara Hati itu sasarannya 30 orang. Tujuan kegiatan pemberian obat cacing itu tujuan kita lebih ke edukasi ke anak-anak TK, bahayanya untuk tidak minum obat cacing itu seperti apa. Kadang kan anak TK itu kan biasanya dia jarang cuci tangan, terus habis main ataupun, jadi kita lebih cenderung bahayanya tidak cuci tangan, terus habis itu dia minum obat cacing itu seperti apa. Alhamdulillah kegiatan yang sangat-sangat penting buat saya karena ini tujuannya untuk edukasi anak-anak juga agar terbiasa dengan yang namanya cuci tangan. Setiap kegiatan itu harus cuci tangan. Alhamdulillah mereka itu sangat-sangat antusias ya, karena memang ini edukasi dulu untuk anak-anak kami di sini. Mudah-mudahan anak kami tambah lebih sehat, lebih diperhatikan dengan dinas kesehatan, lalu diperhatikan juga untuk kedepannya agar ada program-program yang lain lagi. Dari PAUD Mutiara Hati Bekasi, saya Nur Hidayah melaporkan untuk Breaking Point. Electronic Traffic Law Enforcement atau sistem tilang elektronik terus diterapkan sebagai bagian dari penegakan hukum lalu lintas. Melalui sistem ini, pelanggaran dapat terekam secara otomatis guna mendukung transparansi serta keselamatan berkendara. Berikutnya pemirsa, ondel-ondel sebagai simbol budaya kini kerap dimanfaatkan sebagai sarana mengamen. Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait upaya pelestarian budaya di tengah pergeseran fungsi tradisi di masyarakat. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di kantor Subdit Gakum Daerah Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah bersama kepolisian terus mengembangkan inovasi terkait penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE. Electronic Traffic Law Enforcement diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi. Melalui tilang elektronik, pelanggaran dapat terdeteksi otomatis tanpa interaksi langsung dengan petugas. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kami dengan Bapak Ibda Novar Ardiansa selaku perwira pengendali ETLE terkait efektivitas dan pengembangan sistem ini. Terkait efektivitas, saya rasa kamera ETLE sangat efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Kamera ETLE bekerja 1 kali 24 jam. Pada saat ETLE mengcapture, baik panas maupun hujan, ada pelanggaran, ada yang harus diterapkan, dia tetap melakukan penindakan pelanggaran. Kamera ETLE awalnya hanya 12.
kembangkan lagi menjadi 57. Sekarang alhamdulillah di 2023-2024 itu kamera bertambah jadi 127 titik. Artinya dalam beberapa tahun untuk perluasan dan perkembangan pertumbuhan kamera etle sudah cukup banyak, sudah cukup signifikan, dan tidak menutup kemungkinan untuk kamera etle bisa bertambah. Pelanggaran yang ditindak melalui sistem etle meliputi pengendara yang tidak memakai helm, pengendara yang menerobos lampu merah, pengendara yang masuk ke jalur busway, dan masih banyak pelanggaran lainnya. Seluruh rekaman diverifikasi sebelum surat konfirmasi dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Dengan adanya sistem etle, kepolisian berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara semakin meningkat. Etle bukan sekedar alat tilang, melainkan langkah menuju budaya tertib lalu lintas di era digital. Dari Jakarta, saya Tiara Nurbaiti melaporkan untuk Breaking Point. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi. Nasib ondel-ondel, simbol budaya Betawi yang kini kian terpinggirkan di tengah derasnya arus modernisasi di Bekasi dan sekitarnya, menjadi sorotan kami pada hari ini. Ondel-ondel, ikon budaya Betawi yang dahulu tampil dalam pesta rakyat dan acara adat, kini banyak dijumpai di jalanan ibu kota. Sosok yang seharusnya melambangkan kebanggaan dan identitas budaya ini kini justru digunakan sebagai sarana mengamen demi mencari penghasilan. Ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen adalah sebuah pelecehan dari tradisi adat dan budaya masyarakat Betawi. Sebenarnya orang-orang yang melakukan pengamenan ini, mereka pada umumnya adalah yang tidak mengerti dan memahami asal-usul ondel-ondel itu sendiri. Kebanyakan yang mengamen adalah anak-anak kecil dengan usia sekolah yang tidak mengerti apa sih itu ondel-ondel. Yang ada di anak-anak pengamen tersebut adalah ondel-ondel hanya sebagai media yang digunakan untuk mengais rezeki. Nah, beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan misalnya ya kita selalu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan Dinas Sosial dan sebagainya. Kita lakukan penertiban kepada ondel-ondel yang ngamen dalam tanda kutip ngamen liar ya. Sejauh ini yang kita temui di sepanjang jalan raya atau di perkampungan, ondel-ondel itu mengamen secara liar. Artinya mereka mengamen tidak dengan aturan yang seharusnya yang sudah diberikan aturan oleh pemerintah DKI Jakarta. Dulu sih mohon maaf, kalau kata orang Cina dulu kalau ada itu berarti ada penyakit katanya dulu ya, teman orang Cina yang dulu. Nah, senang sekali kalau ada ondel-ondel jadi pengamen gitu ya. Saya senang kok. Ngamen. Jadi emang itu suatu kesenian Betawi. Dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi, saya Jihan Fazira melaporkan untuk Breaking Point. Kita beralih ke informasi yang lebih ringan nih. Ngomong-ngomong, kamu suka melon nggak? Suka dong, apalagi yang segar dan manis. Kalau kamu gimana? Aku suka banget. Apalagi aku pecinta melon. Nah, cocok banget nih buat kamu si pecinta melon. Di Kota Bekasi ada agrowisata melon yang menarik perhatian sebagai destinasi wisata berbasis pertanian modern. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat secara langsung proses budidaya melon di dalam rumah kaca. Dan nggak cuma itu, pengunjung juga bisa merasakan pengalaman memetik melon impor dengan kualitas premium. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lebih tepatnya di Agrowisata Yubari Melon, sebuah usaha melon modern yang menawarkan pengalaman langsung melihat dan memetik buah melon yang ada di dalam rumah kaca. Terletak di Jalan Antilop, Kota Bekasi, berdiri bangunan rumah kaca yang di dalamnya berisikan lahan budidaya berbagai jenis melon. Sepintas, tidak ada yang berbeda dengan budidaya pada umumnya. Namun, di lokasi ini digunakan teknik bioponik sehingga panen bisa diatur 3 bulan sekali. Tak hanya sekedar membeli melon, di perkebunan ini pengunjung juga bisa langsung memetik sendiri melon sesuai keinginan. Yubaris memiliki setidaknya 5 jenis melon impor dengan berbagai rasa dan tekstur yang unik. Dimulai dari melon debus, Yuki, Sagami, Kingsau, sampai varian Fujisawa yang paling diminati. Setiap tanaman hanya dibuat memproduksi 1 buah melon. Teknik ini memastikan nutrisi tanaman berfokus pada 1 melon saja, sehingga hasilnya akan lebih manis, beraroma, dan berkualitas premium.
Kalau untuk melon kita di sini, yang pasti kita itu Brix-nya beda, kadar manis. Kadar manis kita di angka 12 sampai 15,4. Kedua, kita yang di sini tuh menggunakan bibit F1, jadi turunan F1 itu. Nah, dan satu pohon kita isinya hanya satu buah. Nah, dan untuk jarak tanam kita atur agak jauh, jadi untuk sinar matahari tuh bisa sampai ke bawah. Itu yang kita kejar karena melon itu butuh banget sinar matahari. Kalau di sini kita yang untuk greenhouse ini ada 1.305 titik lubang. Yang di sebelah ada 1.392 titik lubang. Jadi kurang lebih seperti itu jumlah buahnya. Lewat Yubari Melon Farm tak hanya menawarkan melon yang berkualitas, namun juga pengalaman baru dalam berwisata. Perpaduan inovasi dan cinta terhadap daerah membuat Yubari pantas menjadi kebanggaan pertanian modern di Bekasi. Dari Agrowisata Yubari Melon, saya Jara melaporkan untuk Breaking Point. Menarik ya, wisata edukasi seperti ini bisa jadi pilihan liburan untuk keluarga ataupun kerabat yang sangat berbeda. Setuju, selain seru, pengunjung juga bisa belajar langsung tentang pertanian modern. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking Point hari ini. Kami akan kembali hadir dengan berbagai informasi terbaru lainnya yang menarik dan siap menemani Anda. Saya Muhammad Fakih Syamsuri. Dan saya Rajo Tahani Salsabila. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.